Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 ingin memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi kami mengenai mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal yang ada di sekolah kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari anggota kelompok IKONIF. IKONIF ini singkatan dari nama-nama kelompok kami, yaitu Imam Wahyudi, Konya Khairun Nikmah, Ninya Novan Kurniawan, Vinya Ferawati. Jadi nama kelompok kami adalah IKONIF. Hasil diskusi kami, nilai-nilai luhur kreatif budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid dan dapat dikontekstualkan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Konteks sosial kultural di sekolah daerah Jakarta yang ada di sekolah kami yaitu iman dan takwa, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Iman dan takwa ini yaitu mendidik peserta didik, membudayakan mereka untuk gemar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk yang Muslim, yaitu kami mengadakan pengajian atau mengaji untuk putrinya nanti ada keputrian, kemudian ada sholat berjamaah bersama. Kemudian ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini kami lakukan di setiap pagi hari untuk memasuki sekolah. Biasa di pintu gerbang sebelum masuk sekolah, itu ada yang menjaga dari guru maupun siswa, biasanya OSIS. Mereka menyambut kehadiran peserta didik dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan tidak hanya di situ saja, di setiap pembelajaran, bahkan di setiap pertemuan atau di tempat istirahat, kita juga membudayakan untuk selalu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah telah kami lakukan di sekolah-sekolah kami dengan kegiatan-kegiatan berupa membaca buku, mengaji, kemudian perform atau mengeksplorasi hasil bacaan mereka perform di depan, mendongeng, berteater, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada agen anti perundungan. Agen anti perundungan ini tentunya berkaitan dengan pembelajaran yang merdeka agar tidak ada lagi pembulian. Nah, agen anti perundungan ini kami buat, peserta didik kami cari, kemudian kami didik mereka, kami adakan seminar mereka, kami adakan workshop untuk agen-agen anti perundungan ini, bertujuan agar mereka bisa memberdayakan atau mengajak teman-temannya untuk tidak saling membuli, tidak saling intoleran, tidak saling mengejek, dan lain sebagainya. Kemudian peduli akan kebersihan. Tentu di mana sekolah yang sehat dan bersih akan membuat pembelajaran yang aman dan nyaman. Nah, dari 5 sosial kultural di sekolah yang kami bahas ini, ada yang menarik untuk kami bahas, yaitu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah, kami memiliki 2 program, yaitu 1 pinisi, 2 mengaji. Apa itu pinisi? Nah, gerakan literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui sebagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Salah satu contoh kegiatan GLS yaitu pikulan literasi atau disingkat dengan nama pinisi, pikulan literasi, yang sudah kami terapkan di sekolah-sekolah kami. Apa sih itu pinisi? Nah, pikulan literasi atau pinisi yaitu kegiatan gerakan literasi dengan media pikulan, di mana dalam pikulannya berisi buku-buku
bacaan yang akan dibawa oleh duta literasi ke tempat-tempat titik-titik berkumpulnya siswa saat jam istirahat. Jadi ada duta literasi yang membawa pikulan tersebut. Nah, pikulan tersebut isinya bukan menjual makanan, namun membawa buku agar peserta didik di tempat istirahat mereka sambil makan dan sambil membaca, sambil minum, sambil membaca. Nah, kegiatan pinisi ini dilakukan setiap jam istirahat pertama pukul 9.40 sampai 10.10 WIB. Pikulan literasi, cara kerjanya, nah pada saat waktu istirahat, duta pinisi memikul buku-buku dan diletakkan di tempat-tempat tertentu. Siswa meminjam buku bacaan yang dibawa duta literasi. Kemudian siswa peminjam dan setelah membaca menulis di jurnal-jurnal yang dibawa oleh duta-duta pinisi. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Nah, ini duta literasi membawa pikulan, mengajak peserta didik untuk membaca di jam istirahat sambil jajan, sambil makan, sambil minum, ya tidak lupa membaca. Kemudian yang kedua yaitu mengaji. Mengaji mengamalkan jiwa Islam. Ya, mengaji panjangannya yaitu mengamalkan jiwa Islami. Nah, selaras dengan profil pelajar Pancasila yang menanamkan jiwa-jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar terwujudnya peserta didik yang dapat memahami nilai-nilai keagamaan dan berbudi luhur. Dalam kegiatan mengamalkan jiwa Islami ini senantiasa dilakukan pada pagi hari atau di waktu pembiasaan sebelum memulai pelajaran pertama. Biasanya untuk yang muslim beliau mengaji, untuk yang non-muslim beliau melakukan kegiatan keagamaan Nasrani di ruang mereka tersendiri atau di ruang Kristenan atau Nasrani yang membimbing tentunya guru agamanya masing-masing. Cara melakukan atau mengamalkan kegiatan mengaji ini, peserta didik dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu di masjid. Kemudian tiap-tiap peserta didik saling membuat kelompok dan melakukan tutor sebaya, saling belajar dan mengajar. Jadi yang mengajar murid, guru hanya fasilitator melihat jalannya lancarnya kegiatan mengaji tersebut. Tentunya yang bisa akan dipasangkan dengan yang tidak bisa. Begitu sebaliknya. Dan dalam kegiatan mengaji ini ada yang membaca Iqra, ada yang sudah juz amma, ada yang sudah Al-Quran, ada yang sudah lanjut. Inilah kegiatan mengaji di sekolah kami. Ada yang Iqra dan ada yang Quran. Kiranya cukup sekian dan terima kasih dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah atau slide-slide yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 Ikonif mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.